Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya atau BPTP BDIY yang berada di Argomulyo Cangkringan Sleman merupakan pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. BPTP BDIY memiliki tim kesehatan ikan yang terdiri dari petugas pengendali hama dan penyakit ikan atau PHPI dan petugas laboran. Yang setiap waktu atau sesuai jadwal dan kebutuhan melakukan pemantauan atau monitoring penyakit ikan di UPR atau kelompok budidaya di wilayah DIY. BPTPB Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkantor di Cangkringan ini merupakan UPT di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang salah satu tugas pokok fungsinya adalah pengendalian hama dan penyakit ikan di daerah istimewa Yogyakarta. Kami memiliki laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang sangat penting keberadaannya bagi UPT karena kami membawai 7 unit di Sleman, di Kulon Progo, di Bantul maupun di Gunung Kidul. Jadi laboratorium ini mengendalikan kesehatan ikan dan lingkungan di unit kami, termasuk juga memberikan pelayanan ke masyarakat. Perlu diketahui, penyakit ikan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi para pembudidaya ikan karena berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Kerugian tersebut dapat berupa kematian dan penurunan kualitas ikan, sehingga secara ekonomis akan berakibat pada penurunan harga. Serangan penyakit maupun gangguan hama dapat menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi lambat, padat tebar sangat rendah, konversi pakan sangat tinggi, periode pemeliharaan yang lebih lama, sehingga menyebabkan peningkatan biaya produksi. Penggunaan pakan tambahan, contohnya ayam yang sudah mati atau tiren, atau telur yang apkiran, kita harus berhati-hati. Karena di unggas biasanya membawa penyakit yang spesifik, bisa jadi virus itu ditularkan dari situ. Dengan pupuk kandang juga, rata-rata pembudidaya menggunakan pupuk kandang masih basah, tidak diolah dulu. Bagusnya tolong diolah menjadi pupuk organik. Ini yang lebih bagus untuk mengendalikan penyakit juga, karena unggas ini penyakitnya sangat banyak. Ini bisa jadi nanti dia akan menempel ke ikan dan ikan akan terserang penyakit baik virus, bakteri maupun parasit tadi. Penyakit pada ikan sendiri dapat berasal dari lingkungan luar atau eksternal maupun dari dalam ikan itu sendiri atau internal. Dari lingkungan eksternal, penyakit pada ikan dapat disebabkan karena keracunan akibat populasi plankton, polutan Hg, CD, Zn, Pb, Al maupun infeksi parasit berupa jamur, bakteri, dan virus. Sedangkan dari lingkungan internal disebabkan adanya faktor genetik, sekresi internal, imunodefisiensi, dan metabolik. Oke, ikannya pada luka-luka ya Mas Dan. Ini ciri-cirinya, ini kemerah-merahan, ini ciri-ciri ikan terserang bakteri. Ikannya pada luka-luka ya Mas ya, sisiknya udah pada lepas. Ini yang merah-merah ini sudah ciri-ciri ikan yang terserang bakteri. Sisiknya merah ini Bu. Iya, Masnya udah terlambat ini laporannya ke kita. Harusnya ada gejala sedikit langsung udah laporan. Iya baik. Nanti untuk selanjutnya kita periksa di laboratorium ya Mas ya. Baik, siap Bu. Nanti Nanti dibawa ke sana.
Penyakit pada ikan di wilayah DIY dominan dijumpai di waktu tertentu, seperti di bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Bulan-bulan tersebut biasanya dilanda cuaca ekstrim, sehingga serangan penyakit dan penurunan kualitas lingkungan bermunculan. Biasanya, penyakit ikan yang terjadi adalah jenis penyakit motil Aeromonas septicemia atau MAS. Penyakit ini memiliki ciri antara lain kehilangan nafsu makan, terdapat luka pada permukaan kulit, pendarahan pada insang ikan, perut membesar berisi cairan, sisik mulai lepas satu persatu, dan sirip ekor rusak atau berkurang. Hasil monitoring kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan laboratorium di BPTPB di 4 kabupaten dan 1 kota bahwa serangan penyakit ikan yang ada di daerah istimewa Jakarta lebih didominan ke bakteri Aeromonas. Nah, ketika bakteri Aeromonas pada bulan-bulan tertentu, khususnya di bulan Juni, Juli, Agustus, September, hati-hati. Ini serangan hampir semua penyakit itu tinggi, baik parasit, bakteri maupun virus. Nah, antara bakteri, ketika bakteri itu serangannya akut, maka virus akan mengikuti. Makanya di bulan-bulan tertentu itu, khusus ikan mas, ini virus KHV, ikan nila, TLV, ikan gurame, megalotivirus. Hampir kemarin pada bulan-bulan itu, induk-induk ikan gurame kita terserang. Hati-hati dengan suhu. Fluktuasi suhu 2 derajat akan membuat virus itu ganas. Sebagai informasi bahwa intensitas hama dan penyakit ikan di wilayah DIY mengalami peningkatan dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya, pembudidaya atau masyarakat belum sepenuhnya menerapkan kaidah-kaidah budidaya secara baik dan benar. Minimnya pengetahuan budidaya mengenai teknik diagnosis penyakit di lapangan, minimnya pengetahuan pembudidaya mengenai penggunaan obat-obatan yang tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran, serta keseimbangan antara lingkungan, ikan, dan penyakit masih belum bisa terkendali. Dikarenakan pentingnya menjaga kesehatan pada ikan bagi peningkatan produksi, maka Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya DIY selalu terbuka bagi masyarakat atau pembudidaya yang ingin berkonsultasi, memerlukan bimbingan teknik, pemberian vitamin, pemberian vaksinasi, dan lainnya terkait dengan penyakit pada ikan. Oke Pak, ini ikan jenengan ternyata kena bakteri Aeromonas sama Streptococcus. Iya, jadi jenengan harus kendalikan dengan antibiotik, ini namanya Enrofloc. Obat ini saya sampaikan karena sudah terdaftar oleh KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini cara penggunaannya nanti jenengan, ini udah tak kasih SOP-nya Pak. Jadi ini perekatnya campurkan ke pakan nih. Oh, berarti langsung dicampurkan ke pakan gitu? Iya, tapi caranya nanti ini dilarutkan dulu dengan air panas. Setelah dingin, baru masukkan ini. Oke, nanti ada pipetnya. Terus dikombinasi dengan vitamin. Ini ya, vitamin. Ini vitamin biotip. Jadi vitamin ini fungsinya untuk memberi kekebalan tubuh secara umum. Kekebalan tubuh ikan secara umum. Jadi tidak hanya pengobatan saja. Pencegahannya juga Bu ya. Iya, jadi harus ada pemberian kekebalan tubuh dalam ikan. Jadi itu nanti pemakaiannya langsung dicampur ya, langsung campur dua-duanya nggak apa-apa. Ini sudah ada caranya. Nanti Bapak tinggal melihat SOP-nya yang kita berikan ya Pak ya. Seperti ini. Ikuti aja berapa dosisnya nanti ada di sini. Terus berapa hari? Ini untuk pengobatan antibiotik maksimal 5 hari saja. 5 hari aja. Setelah itu berhenti, jangan dilanjutkan, nggih. Nah, nanti kalau terjadi lagi sesuatu, jenengan segera laporan ke sini lagi. Tapi untuk ini terus diberikan sampai ikan tidak ada kematian. Betul-betul sehat. Untuk yang vitamin itu ya? Ya, ini yang langsung diberikan. Tapi dengan perekat ini ya Pak ya. Semua lewat oral dicampurkan pakan.
Paham ya Pak ya? Iya. Oke, ini diberikan secara gratis, nanti Bapak terima. Selanjutnya Pak, ketika ikan jenengan sudah sehat, supaya budidayanya seperti yang di balai punya, penjenengan harus lakukan vaksinasi. Oh, divaksin Bu ya? Iya, ini vaksin pada ikan yang sehat, bukan ikan yang sakit. Karena ikan Bapak sakit, harus disembuhkan dulu. Setelah sehat, baru lakukan vaksin. Berarti jaraknya untuk setelah penyembuhan itu berapa lama? Bu? Paling tidak 1 bulan. 1 Pastikan bulan, Bu, ya? sehat betul. Nanti kita akan periksa dulu, Oh, iya. ikan Bapak di kolam sudah sehat betul atau belum. Kalau sehat, baru kita lakukan vaksinasi. Oh, baik. Darmadi, selaku Kepala BPTP BDIY mengatakan, Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya DIY memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti program layanan konsultasi, pemberian vitamin dan vaksinasi serta lainnya untuk membantu masyarakat agar para pembudidaya dapat membudidayakan ikan dengan baik serta menghasilkan ikan yang berkualitas. Pemberian vaksin pada ikan merupakan langkah pencegahan penyakit pada perikanan budidaya. Strategi pencegahan penyakit secara dini lebih efektif dilakukan dengan vaksinasi. Hal tersebut, jika dilaksanakan dengan benar dan terukur, dapat meningkatkan produksi karena penurunan mortalitas ikan akibat penyakit. Secara umum, vaksinasi pada ikan dapat diberikan melalui 3 cara, yaitu melalui teknik perendaman atau spray, penyuntikan, dan pakan atau pelet. Untuk tindakan preventif yang saya bilang, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa ikan nila itu yang menyerang bakterinya ada Streptococcus dan Aeromonas. Nah sekarang kita memberi kekebalan tubuh 2 jenis bakteri itu, karena yang ada di Indonesia vaksinnya baru jenis bakteri, yaitu seperti ini. Ini anti Aeromonas, yang ini anti Streptococcus. Karena tadi serangan bakteri yang ada pada ikan nila 2 ini, maka sekarang kita akan memberi ikan nila itu kekebalan 2 bakteri ini. Jadi anti Aeromonas dan anti Streptococcus. Karena ikan nila ini durinya sangat tajam, maka perlu kita bius dulu dengan minyak cengkeh. Hanya ini minyak cengkeh yang untuk menenangkan ikan nila sebelum kita suntik untuk kita lakukan vaksinasi. Nah, metode vaksin sendiri itu ada 3. Yang pertama suntik, yang kedua kita oral lewatkan pakan. Nggak mungkin kalau pada benih yang umur 3 minggu ke atas kita suntik, maka kita lakukan lewat pakan atau perendaman. Umur ikan divaksin itu setelah umur 3 minggu dari larva. Paham ya Bapak Ibu petani? Jadi 3 minggu dari larva baru boleh divaksin. Di Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya atau BPTP BDIY juga melayani cek laboratorium mengenai penyakit pada ikan. Astuti SP selaku Koordinator Laboratorium Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya DIY mengatakan bahwa untuk menindaklanjuti laporan dari pembudidaya tentang kejadian kematian ikan, maka hal yang perlu dilakukan adalah pengecekan kualitas air kolam, kemudian dilakukan pengecekan pula pada tubuh ikan. Untuk menindaklanjuti dari laporan pembudidaya tadi yang ada kejadian kematian ikan, pada awalnya kita mengecek dulu kualitas air di lokasi kolamnya. Ini cara mengecek kualitas air. Ini namanya alatnya water quality checker. Ya ini untuk mengecek fisikanya air. Seperti DO itu adanya oksigen yang di dalam air, kita cek dulu. Terus nanti ada salinitasnya, ada suhunya, ada pH-nya. Ini ada 7 parameter kualitas air yang bisa kita detek. Nah, setelah nanti ini dicek, baru kita cek
ke ikannya. Demikian. Baik, ini ikan yang sakit tadi, yang kemerah-merahan. Ini sampai laboratorium akan dinekropsi oleh Mbak Dr. Hewan Iin untuk diperiksa baik parasit maupun bakterinya, supaya memastikan untuk nanti kita bisa pas rekomendasinya harus diapakan ikan yang sakit seperti ini. Gitu. Pengecekan tubuh ikan dilakukan di Laboratorium Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya DIY. Jadi sampel ikan yang tadi setelah dinekropsi, kita ambil organ dalamnya dari organ hepar atau hati, ginjal sama limfa untuk dilakukan kultur bakteri. Jadi ini untuk pengujian bakterinya. Kemudian yang di dalam objek gelas ini berupa lendir tubuh ikan sama lendir insang untuk pengujian parasit. Nanti dilihat di mikroskop. Gitu. Dalam prosesnya, sampel ikan yang sudah diletakkan di tempat khusus kemudian dilihat menggunakan mikroskop. Di Laboratorium Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya DIY, ikan diperiksa menggunakan mikroskop oleh dokter hewan. Pemeriksaan awal ini untuk mendeteksi adanya parasit atau bakteri, kemudian dilanjutkan dengan langkah berikutnya jika mendapati adanya penyakit pada tubuh ikan. Ketepatan diagnosis merupakan salah satu kunci keberhasilan di dalam penanggulangan penyakit. Salah satu tujuan utama diagnosis adalah untuk mengetahui pengendalian penyakit secara cepat dan tepat. Laboratorium Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya atau BPTP DIY berupaya terus meningkatkan kemampuannya di dalam mendiagnosa penyakit, baik dari segi sumber daya manusia maupun kelengkapan sarana prasarana laboratorium. Dari sampel, preparat sampel yang dari ikan nila yang tadi yang sudah diambil lendir insangnya, secara mikroskopisnya itu terlihat ada hasilnya ada cacing Dactylogyrus. Jadi cacing ini bersifat parasit yang bisa merugikan kesehatan ikan. Dalam meningkatkan produksi dan produktivitas budidaya perikanan, manajemen pemeliharaan menjadi hal terpenting yang harus diperhatikan oleh para pembudidaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya penggunaan benih dan induk unggul. Benih dan induk unggul tersebut memiliki ciri-ciri cepat tumbuh, seragam ukuran, toleransi terhadap lingkungan, dan pemanfaatan pakan cukup tinggi. Selain itu, para pembudidaya harus memperhatikan kesehatan ikan, diantaranya cukup pakan dalam hal volume dan kualitas. Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan di BPTPB DIY ini memiliki SDM yang cukup mumpuni dan sudah beraktivitas melayani masyarakat. Di antaranya kami memberikan pelayanan ke masyarakat berupa pemberian vitamin, pemberian vaksinasi, kemudian kami juga siap apabila masyarakat ada keluhan melaporkan kepada kami akan datang, dan ini tidak berbiaya, jadi kami melayani. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya juga memberikan pendampingan kepada pembudidaya atau masyarakat
berupa pemberian paket teknologi tepat guna budidaya yang ramah lingkungan dengan penataan standar sesuai SNI, sosialisasi dan demonstrasi vaksin, sosialisasi dan demonstrasi penggunaan pupuk kandang organik, pemberian bimbingan teknik diagnosa penyakit di lapangan dengan pengendaliannya, sosialisasi Permen KP tentang penggunaan obat ikan yang diperbolehkan, dan menjaga keamanan hasil produk perikanan di wilayah DIY dengan melakukan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan setiap bulan di wilayah DIY. Laboratorium kami ini sudah berprestasi di tingkat nasional, beberapa kali menjadi yang terbaik di laboratorium tingkat daerah, dan tapi memang belum terakreditasi, jadi kami sedang mengusahakan agar laboratorium kesehatan ikan kami ini terakreditasi dengan melengkapi persyaratan yang kurang di sarana dan prasarana. Jadi insya Allah tahun depan kami anggarkan untuk akreditasinya. BPTPB DIY Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam kurun 2 tahun berturut-turut, yakni tahun 2018 dan 2019, mendapat piagam penghargaan sebagai provinsi terbaik pertama kategori pelaporan monitoring penyakit ikan melalui SSMPI oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Budidaya, Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. Kemudian pada tahun 2020, Astuti SP selaku Koordinator Laboratorium Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya BPTPB DIY mendapat predikat pertama kategori operator SSMPI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam rangka penyampaian pelaporan monitoring penyakit ikan melalui SSMPI online dari Dirjen Perikanan Budidaya. Untuk pengobatan, katakanlah sudah ada hama penyakit di kolam budidaya Bapak Ibu di masyarakat, silahkan menghubungi kami ada armada untuk mendatangi ke lokasi ibu atau bapak, dan tetapi boleh juga katakanlah membawa sampel ke kami baik untuk konsultasi maupun uji hama penyakit di laboratorium kami. Jadi ini kami layani sepanjang waktu di hari kerja. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melalui Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya juga turut berupaya mengendalikan hama dan penyakit ikan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas budidaya perikanan, membudidayakan berbudidaya ikan yang sehat sekaligus mengusahakan budidaya ikan berkelanjutan. Program Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan bisa terrealisasi sesuai dengan targetnya, baik itu untuk produksi, kemudian juga untuk target peningkatan ekonomi atau dukungan ekonomi melalui PDRB itu akan bisa tercapai, dan betul-betul nanti kegiatan kelautan dan perikanan ini nanti akan meningkatkan perekonomian dari masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Ikang Agustiawan, Puspadanta melaporkan.